Halo pemirsa Gido-Auto, kembali lagi bersama saya Nabil Gibran. Kali ini kita akan mereview sebuah small sedan yang sudah banyak beredar di jalanan ibu kota. Kali ini dia sudah mendapatkan penyegaran di bagian mesin dan transmisinya. Mau tahu apa mobilnya? Inilah dia Toyota Vios G TRD CVT. Mobil ini merupakan varian tertinggi dari Toyota Vios yang dijual di Indonesia. Dan dia juga sudah dilengkapi oleh body kit dari TRD Sportivo. Bisa kita lihat dari tampilan depannya. Di bagian bumper depan, bagian front lipsnya dia sudah dilengkapi body kit. Lalu ada tulisan TRD Sportivo di bawah sini. Di bagian lampu, dia sudah menggunakan proyektor. Sayangnya bolamnya masih halogen pemirsa. Sudah dilengkapi fog lamp juga, tapi bolamnya juga masih halogen. Grillnya masih sama dengan model terdahulunya karena ini terjadi perubahan di bagian mesinnya saja. Di bagian sampingnya bisa kita lihat ada side skirtnya juga. Tahu ini varian TRD Sportivo, dia diberi stiker di bawah sini dengan tulisan TRD Sportivo. Untuk menambah kesan sporty dari mobil ini, dia diberi spion dengan warna hitam di sini. Untuk peleknya, dia sudah menggunakan pelek ring 16 dengan warna two-tone. Lalu dibalut dengan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 195/50 R16. Di bagian belakangnya, untuk menambah kesan sporty, dia diberikan spoiler atau ducktail di sini dan ada tulisan TRD Sportivo-nya juga di sini. Lalu di sini juga ada emblem TRD Sportivo. Untuk lampunya, dia masih menggunakan bolam biasa. Di bumpernya, dia juga udah sama seperti di depan dan di samping juga ada body kitnya. Ada tulisan TRD Sportivo-nya yang menambah kesan sporty dari mobil ini. Lanjut ke bagian mesinnya, di sini terjadi perubahan yang cukup besar di Toyota Vios ini. Kali ini dia menggunakan mesin dengan kode 2NR-FE dengan kapasitas 1496 cc, dual VVTi yang mampu menghasilkan tenaga 107 dk dan torsi 140 Nm. Dan mesin ini dibekali transmisi baru juga, CVT 7 percepatan yang disalurkan ke roda bagian depan. Lanjut ke bagian interiornya, yang pertama kali saya rasakan adalah nuansa elegannya nih udah dapat nih pemirsa, karena perpaduan warna hitam dan kremnya ini menurut saya udah pas. Tapi sayangnya penggunaan material di dashboard dan di pintunya ini masih menggunakan panel yang keras semua pemirsa nih. Di sini, sini. Lalu di pintu juga ini keras semua, ditambah lagi dia menggunakan jahitan palsu. Jadi sedikit mengurangi kesan elegan, padahal dari perpaduan warnanya ini udah bagus banget sebenarnya. Lanjut ke bagian head unitnya. Dia sudah menggunakan layar LCD 7 inch. Di sini juga banyak fiturnya pemirsa. Dari mirroring, lalu Bluetooth, USB, HDMI juga bisa. Lalu bisa kita sinkronkan langsung menggunakan HP kita atau gadget kita menggunakan Bluetooth. Untuk AC-nya dia sudah menggunakan climate control walaupun masih single zone, dan ini pengaturannya cukup unik sih pemirsa. Jadi kita harus, misalnya kita mengatur temperaturnya, kita harus pencet dulu temperatur baru kita putar. Ingin mengatur kecepatan anginnya juga kita pencet dulu baru kita putar, seperti itu. Untuk setirnya ini bentuknya hampir mirip-mirip flat bottom nih pemirsa di bawahnya sini, tapi sayangnya masih tetap melengkung. Lalu penggunaan materialnya ini kulit, jadi enak saat digenggam. Lalu di bagian setirnya ini terdapat tombol pengaturan audio, tapi untuk mengatur MID dia tidak ada di sini, tapi ada di instrumen clusternya. MID-nya ini kita bisa melihat trip A, trip B, lalu juga konsumsi bahan bakar dan kecepatan rata-ratanya. Sayangnya di setirnya ini untuk pengaturannya dia cuman bisa tilt aja, tapi belum teleskopik.
Di joknya juga dia sudah memiliki banyak pengaturan walaupun masih manual. Dia bisa di adjuster naik turun, lalu di sliding, dan juga di reclining. Tapi ada satu catatan penting dari joknya ini, menggunakan bahan fabric dan warnanya ini krem pemirsa. Jadi ketika terkena kotoran, Anda akan susah sekali membersihkannya. Dan cara kepraktisannya di Toyota Vios ini cukup banyak nih ruang penyimpanan terbuka maupun tertutupnya. Untuk penyimpanan tertutupnya ada 2 di depan sini, ada 1, lalu di tengah, walaupun ukurannya mungkin hanya cukup HP aja, tapi ini lumayan, bisa dijadikan handrest juga. Bawah panel AC kanan kiri ini ada cup holder, di pintu juga ada di kanan dan kirinya. Lanjut ke bagian belakangnya pemirsa. Di depan saya ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 192 cm. Dan yang saya rasakan ini nggak cukup sempit, tapi nggak terlalu sempit-sempit banget. Untuk di kelasnya ini mungkin hampir setara sih untuk kelegaan di baris keduanya. Seperti Honda City maupun Toyota Vios, ini mirip-mirip sih menurut saya. Lalu untuk posisi duduknya, kemiringannya ini cukup rebah, jadi ketika Anda melakukan perjalanan jauh, Anda tidak akan terlalu merasa lelah. Dia sudah dilengkapi headrest sebanyak 3 buah, lalu juga ada armrestnya juga di sini, ada cup holdernya juga 2 jumlahnya, ada ruang penyimpanan juga di depan kaki, baik itu di kanan maupun di kiri di joknya. Dia juga sudah dilengkapi safety belt, baik itu di penumpang kanan, kiri, maupun tengah. Lalu juga jika Anda membawa anak kecil, jok ini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Untuk bagasinya ada 3 cara untuk membuka dari bagasinya ini. Yang pertama bisa menggunakan anak kunci. Kita bisa menekan tombolnya di sini, atau dari dalam juga kita bisa menekan tuas, atau ada panel yang ada di sini yang dapat kita tekan. Iya. Nah, pemirsa bisa kita lihat ini volume bagasinya ini cukup besar untuk kelas small sedan. Jika Anda memerlukan bagasi tambahan atau lebih, Anda bisa melipat jok baris kedua, tapi aksesnya tidak bisa dicapai dari sini, tapi kita harus membuka dari dalam. Dan bisa dilihat sekarang pemirsa, volumenya lebih besar walaupun dia tidak rata lantai. Oh ya, ada yang terlupa, mobil ini sudah dilengkapi ban serep dengan ukuran full size, velgnya juga sama yang digunakan di bagian luarnya. Sebelum kita merasakan impresi berkendaranya, ada satu hal yang agak mengganggu dari penglihatan saya di bagian bagasinya ini. Kita bisa lihat, ini nggak ditutup cover apa-apa nih pemirsa, jadi kabelnya nih terekspos, lalu juga menjadi tidak enak dilihat sih menurut saya. Saat ini kita akan merasakan impresi berkendara dari Toyota Vios G TRD CVT. Yang saya tahu pertama kali adalah bagaimana rasa dari mesin dan transmisi yang barunya ini. Dan setelah saya coba, mesinnya memang halus, baik itu dari suara maupun getarannya. Yang menjadi catatan adalah transmisinya nih pemirsa. Dengan transmisi CVT, saya pikir dia jadi lebih asik untuk dikendarai. Seperti Honda City yang juga menggunakan transmisi CVT, itu sangat enak sekali untuk dikendarai. Jadi transmisinya dapat memberikan atau menyalurkan tenaga secara responsif. Sayangnya di Toyota Vios ini saya tidak mendapatkan feel seperti itu. Nah, hal ini juga diperkuat dari tes akselerasinya. Untuk 0 sampai 100 km per jam, mobil ini sanggup menyelesaikan dengan waktu 12 detik. Ini lebih lambat dari Honda City yang sama-sama menggunakan CVT, dia sanggup mencatat waktu 11,2, dan juga lebih lambat di generasi sebelumnya, dia dapat mencatat waktu 11,6 detik dengan transmisi dan mesin yang masih konvensional. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya juga dia ternyata tidak berpengaruh terlalu jauh dengan penggunaan mesin baru dan transmisi barunya ini. Untuk rute dalam kota, dia dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia sanggup mencatat 12,5 km per liter.
Dan untuk rute tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia mencatat 18,5 km per liter. Bicara kenyamanannya, karena setting suspensinya ini yang keras sedikit mengurangi kenyamanannya. Karena ketika kita melewati speed bump atau jalanan yang bergelombang, mobil ini tidak dapat merendam getaran dari jalan tersebut. Jadi agak kurang enak sih menurut saya. Tetapi hal ini masih bisa dibantu dari kesenyapan kabinnya nih pemirsa. Untuk kesenyapan kabinnya ini sangat baik. Untuk suara dari luar, baik suara mesin atau suara ban ketika berjalan itu minim untuk masuk ke dalam kabinnya. Ini juga menjadi salah satu poin lebih dibandingkan kompetitornya seperti Honda City yang memiliki masalah di road noise-nya. Ini kesimpulannya pemirsa, dengan harga Rp324.600.000 on the road, Anda akan mendapatkan sebuah small sedan dengan tampilan yang sporty berkat adanya body kit dari TRD Sportivo. Walaupun untuk mesin dan transmisinya ini dia performanya jauh berkurang dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Great Auto. Sampai jumpa.